Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Ya, seperti biasa, Ibu tetap berharap kita semua dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, oke, baik. Pada hari ini kembali kita bertemu, tepatnya ini di pertemuan kita yang keempat ya. Nah, jadi kita masih tetap di bab 1, masih tetap membahas mengenai interaksi antar ruang negara-negara ASEAN. Nah, yang mau kita bahas hari ini itu adalah masih tetap di tujuan pembelajaran yang kedua, namun itu subtopiknya ataupun bagian yang mau kita bahas di sini adalah mengenai kondisi bentangan alam negara-negara ASEAN ya. Nah, jadi kalau di pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai potensi sumber daya alamnya. Nah, hari ini kita akan lihat mengenai kondisi bentangan alam negara-negara ASEAN. Oke, poin yang lainnya, tujuan pembelajaran yang lainnya tentu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, kita mulai ya anak-anak ya. Nah, kembali lihat ya gambar dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, namun yang fokus kita adalah negara-negara ASEAN saja di sini ya, jadi kecuali Timur Leste. Nah, baik, kita akan lihat mengenai kondisi bentangan alam negara-negara ASEAN yang 10 negara tersebut. Oke ya. Nah, sekarang kita mau tahu dulu kondisi bentangan alam itu apa, ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan bentangan alam atau landform atau bentuk lahan itu adalah ya yang pertama itu suatu unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karakteristik seperti sudut kemiringan atau elevasinya, kemudian kelandaian, orientasi, stratifikasinya, paparannya, batuan, dan jenis tanah ya. Nah, atau yang kedua boleh juga dikatakan bentangan alam, landform ataupun bentuk lahan itu adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Jadi berkaitan dengan reliefnya ya. Jadi baik itu berupa daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, daerah perbukitan, ya, daerah lembah, kemudian gunung, pegunungan. Nah, itu ya. Nah, atau ditambah lagi bentangan alam yang terlihat misalnya berupa daerah gurun pasir, daerah hamparan es atau daerah kutub ya, yang tertutup salju gitu. Nah, atau bisa juga berupa bentangan alam yang berupa eh, bentangan alam berupa sawah ya. Ini merupakan bentangan alam budaya ya, budaya dari hasil aktivitas pertanian dari manusia. Nah, selain itu bisa juga berupa bentangan alam yang aliran sungai, danau, rawa, dan lain sebagainya. Ya, nah, di mana semuanya itu? Nah, itu sekaligus merupakan satu kesatuan landscape, ya, satu kesatuan landscape atau bentangan alam ataupun bentuk lahan. Ya, nah itu dia yang dimaksud dengan bentangan alam. Oke. Nah, jadi setelah kita membahas mengenai bentangan alam atau lahan tadi ya, udah dikatakan bentuk lahan. Nah, jadi langsunglah kita lihat di sini berkaitan dengan lahan, wilayah daratan atau ya wilayah lahan lah ya, wilayah lahan dari setiap negara-negara Asia atau ASEAN ya, kawasan dari negara-negara ASEAN. Nah, dapat kita lihat di sini atau di sini kita lihat kawasan Asia Tenggara lah ya. Jadi udah masih termasuk Timur Leste ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya, luas wilayahnya setiap negara-negara bisa terlihat dari tabel ini dengan jelas dan sudah berurut. Jadi dari sini bisa ketahuan yang paling luas itu negara apa ya, yang paling kecil, yang paling sempit, yang ya paling kecil lah luas lahannya itu negara apa. Nah, dari sini sudah bisa kita lihat masing-masing berdasarkan data, ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita langsung lah ya akan melihat bentangan alam Indonesia. Ya, nah ini bisa kamu lihat gambar wilayahnya, lalu bentangan alam yang terlihat ya, reliefnya yang terlihat. Oke, nah dari sini dapatlah kita ketahui datanya mengenai bentangan alam Indonesia.
Nah, Indonesia itu merupakan bagian dari Ring of Fire, ya, yaitu jalur pegunungan vulkanik. Bentangan alam Indonesia itu dilingkupi pegunungan yang aktif, ya. Jadi pegunungan aktif yaitu pegunungan atau gunung yang berpeluang nantinya terjadinya aktivitas vulkanik, terjadinya erupsi, terjadinya baik itu secara secara yang efusif maupun yang eksplosif. Eksplosif ya berupa letusan gitu ya, letusan gunung berapi. Nah, jadi pegunungan yang aktif yang sering menimbulkan getaran penyebab gempa. Oke. Nah, bicara tentang gempa itu sejak tahun 1972 hingga 1991, nah itu tercatat 29 letusan gunung. Ya. Umumnya itu terjadi di Pulau Jawa. Nah, letusan Gunung Tambora yaitu tahun 1815 itu menewaskan sekitar 92.000 jiwa. Nah, lalu letusan Gunung Krakatau yang terjadi 1883 itu menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Nah, itulah berkaitan yang berkaitan dengan wilayah Indonesia yang berupa Ring of Fire, yaitu jalur pegunungan vulkanik ya, yang merupakan perpaduan dari Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Jadi jalur-jalur gunung yang melalui Indonesia, baik itu yang Sirkum Pasifik maupun Sirkum Mediterania, nah itu kedua jalur itu adalah jalur pegunungan yang aktif. Ya, jadi berpeluang untuk terjadi aktivitas gunung berapi. Oke ya. Nah, itu dia. Nah, jadi bentangan alam Indonesia yang kita ketahui ini merupakan negara kepulauan. Nah, itu ya secara kasat mata langsung terlihat ya, terdiri dari dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, pantai, perbukitan. Nah, itu sudah jelas. Nah, kalau secara geologis, nah wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3 wilayah ya. Jadi wilayah bagian barat, jadi meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ya. Nah, dan ini tergolong sebagai dangkalan atau paparan Sunda. Ya. Jadi itu dia. Jadi lautnya merupakan kalaupun kita bicara wilayah perairan atau wilayah laut, nah itu boleh dikatakan lautnya tergolong laut dangkal, ya. Nah, itu dia. Nah, sementara wilayah bagian tengah itu meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, baik itu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat ya. Lalu juga Bali ya. Nah, itu termasuk wilayah bagian tengah ini. Nah, wilayah perairannya itu tergolong laut dalam. Nah, gitu ya. Oke, itu secara geologi. Nah, secara geologi lainnya yaitu wilayah bagian timur. Wilayah bagian timur meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Aru. Nah, ini tergolong berupa dangkalan atau disebut juga dengan paparan Sahul. Jadi sama seperti wilayah bagian barat tadi ya. Jadi ini merupakan wilayah perairan laut dangkal ya. Nah, jadi dapat kita ketahui di bagian barat dan di bagian timur ini kalau dari segi kegiatan perikanan, nah ini tergolong sebagai pemusatan perikanan di wilayah Indonesia yaitu di paparan Sunda dan paparan Sahul ya. Karena kondisi ikannya yang boleh dikatakan relatif banyak. Oke ya. Nah, baik. Nah, pada jalur pegunungan vulkanik, nah itu terdapat puncak tertinggi di pegunungan wilayah Papua ya. Nah, jadi puncak gunung tersebut itu adalah puncak Gunung Jayawijaya, di mana ketinggiannya itu lebih dari 4.000 meter dari permukaan laut ya, 4.000 meter dari permukaan laut. Nah, yang puncaknya itu ya akibat ketinggiannya ini, karena kita ketahui semakin tinggi dari permukaan laut atau permukaan bumi, nah itu suhu mengalami penurunan ya, suhu semakin rendah. Nah, jadi sekalipun wilayah Indonesia bukan dipengaruhi oleh 4 musim tahunan ya, karena ya memang Indonesia iklim tropis ya, jadi 4 musim tahunan itu jelas tidak ada, atau tidak dipengaruhi oleh iklim dingin kutub. Nah, tapi
mengapa di Indonesia itu ada salju? Nah, itu adalah karena faktor ketinggian tempat, ya. Jadi faktor ketinggian, nah di mana terjadi proses adiabatis, ya, di situ ya. Intinya ya itu seperti yang Ibu katakan tadi, semakin tinggi dari permukaan laut, suhu semakin rendah. Jadi setiap 100 meter dari permukaan laut itu suhu turun, ya, turun 0,6 derajat Celcius. Nah, setiap naik 100 meter dari permukaan laut lagi, nah itu suhu turun 0,6. Ya, kadang dibilang ada juga 0,5, tapi 0,6 gitulah ya, 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius dari setiap naik 100 meter. Nah, jadi begitu seterusnya. Setiap naik 100 meter, setiap naik 100 meter, setiap naik 100 meter. Nah, suhu pun akan turun 0,6 derajat Celcius, 0,6 derajat Celcius. Nah, sehingga sampai di ketinggian tertentu, nah suhu pun sudah semakin rendah dibandingkan wilayah yang dekat dengan wilayah laut atau daerah pantai atau daerah dataran rendah. Oke ya, jadi semakin tinggi semakin dingin. Oke ya. Oke. Baik, itu dia untuk mengapa di puncak Gunung Jayawijaya terdapat salju. Oke. Nah, baik, kita lanjut yang kedua yaitu bentangan alam Malaysia. Nah, Malaysia itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu Malaysia Barat. Nah, ini di pertemuan lalu sudah ada kita singgung. Nah, tepatnya itu berada di Semenanjung Malaka, dan Malaysia Timur, tepatnya itu berada di bagian utara Pulau Kalimantan, ya. Nah, Malaysia Barat itu terdiri atas 11 negara bagian, ya. Jadi ingat, Malaysia Barat yang ada di Semenanjung Malaka itu terdiri atas 11 negara bagian, yaitu Perlis, ya, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, Trengganu, Penang, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Malaka, dan Johor. Ya, nah itu dia untuk wilayah Malaysia bagian barat. Nah, sementara Malaysia Timur itu terdiri atas dua negara bagian, yaitu Sabah dan Sarawak. Nah, penampakan bentangan alamnya di Malaysia Barat, ya, itu berupa pegunungan dan dataran rendah, ya. Jadi di sini terdapat gunung-gunung dan hutan yang luas. Puncak tertinggi di Malaysia Barat ini itu adalah Gunung Tahan. Nah, sementara gunung lainnya seperti Gunung Belumut, Gunung Besar, dan Gunung Lerek. Nah, sementara sungai-sungai besar yang mengalir di sini seperti Sungai Trengganu, Sungai Perak, dan Sungai Pahang. Nah, itulah untuk penampakan bentangan alam Malaysia Barat. Nah, sementara kalau Malaysia Timur, penampakan bentangan alamnya adalah berupa daerah pegunungan dan dataran tinggi. Ya, kalau tadi barat dataran rendah, pegunungan dan dataran rendah, kalau ini pegunungan dan dataran tinggi. Nah, pegunungan yang terkenal di wilayah ini adalah Pegunungan Hose dan dataran tinggi Batu Laga. Nah, lalu gunung di Malaysia Timur ini yaitu Gunung Bukit Batu, Gunung Mulu, Gunung Luak, Gunung Antulai, Gunung Trusnadi, dan Gunung Kinabalu. Ya, jadi merupakan gunung tertinggi di Malaysia. Oke. Nah, sungai yang mengalir di Malaysia Timur itu berupa Sungai Rejang dan Sungai Padas. Oke, baik, itu untuk Malaysia. Nah, sekarang yang ketiga, bentangan alam Singapura. Nah, posisi negara Singapura di selatan Malaysia Barat. Ya. Nah, itu berupa pulau kecil dan pulau-pulau kecil lainnya yang ada di sekitarnya, seperti Pulau Sentosa, Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan lain-lain. Nah, kenampakan alam Singapura itu berupa perbukitan yang terdiri dari Bukit Panjang, Bukit Timah, Bukit Mandai, dan Bukit Kala. Ya. Nah, di bagian tengah Singapura itu terdapat perbukitan dengan puncak tertinggi Bukit Timah. Oke. Nah, sementara di bagian barat laut, nah wilayahnya itu ditandai oleh adanya bukit-bukit rendah. Nah, di bagian selatan ditandai adanya rawa, dan daerah lainnya berupa dataran rendah. Nah, adapun sungai-sungai yang mengalir di wilayah Singapura adalah Sungai Kranji, Sungai Jurong,
Sungai Seletar, dan Sungai Serangoon. Nah, wilayah Singapura itu terdapat pula waduk-waduk besar seperti Waduk Metici, Waduk Pandai, Waduk Pierce, dan Waduk Seletar. Oke, baik. Lalu kita lanjut bentangan alam Brunei Darussalam. Ya, bisa kamu lihat di sini wilayahnya dan bentangan alam lainnya ya, baik itu yang alami maupun yang sudah berupa budidaya ya, hasil bangunan dari manusia. Nah, negara Brunei Darussalam itu berada di bagian utara wilayah Malaysia Timur. Ya. Nah, wilayah Brunei Darussalam itu terbagi menjadi dua, yaitu wilayah barat yang meliputi daerah Belait, Tutong, Brunei, dan Muara. Kenampakan bentang alamnya berupa dataran rendah dan pantai berawa-rawa. Nah, sementara wilayah timur yang meliputi daerah Temburong itu kenampakan bentangan alamnya berupa daerah perbukitan. Nah, puncak tertinggi di Brunei Darussalam adalah Bukit Pagon, ya. Nah, lalu sungai-sungai yang mengalir di Brunei Darussalam antara lain Sungai Tukong, Sungai Belait, atau boleh dikatakan ini sungai terpanjang di Brunei Darussalam, dan Sungai Temburong serta Sungai Brunei. Ya. Baik, kita lanjut bentangan alam Thailand. Oke, kita perhatikan di sini gambar wilayah dari bentangan alam Thailand ya. Nah, Thailand berada di semenanjung Malaysia. Penampakan alamnya berupa pegunungan dan dataran rendah. Thailand bagian tengah berupa dataran rendah yang dialiri Sungai Chao Phraya dan merupakan wilayah yang subur. Thailand bagian barat dan utara adalah daerah pegunungan, seperti Pegunungan Tanen dengan puncak tertinggi Gunung Doi Intanon, Pegunungan Bilauk Taung dengan puncak tertinggi Gunung Dingai. Ya. Nah, lalu daerah bagian selatan itu merupakan daerah semenanjung, yaitu daratan yang sempit dan memanjang ke arah laut. Nah, itu dikatakan semenanjung ya. Nah, mulai dari Tanah Serim yang terdapat tanah genting kera. Oke. Nah, lalu Plato Korat itu terdapat di sebelah timur dataran rendah, terletak di antara Sungai Pasak dan Sungai Mekong. Oke, kita lanjut. 6. Bentangan alam Myanmar. Nah, penampakan alam Myanmar berupa pegunungan dan dataran tinggi, ya, berupa pegunungan dan dataran tinggi. Nah, daerah timur dan utara dikelilingi oleh dataran tinggi. Daerah bagian tengah berupa dataran rendah yang subur. Itu dialiri oleh Sungai Irrawaddy yang merupakan bagian dari delta Irrawaddy Sitang. Sungai Irrawaddy merupakan sungai terpanjang di Myanmar. Nah, daerah bagian utara terdapat pegunungan Kumon dengan puncak tertinggi Gunung Kakaborazi. Daerah bagian barat terdapat pegunungan Arakan dengan puncak tertinggi Gunung Victoria. Nah, sedangkan daerah bagian selatan terdapat pegunungan Tanah Serim. Baik, sekarang kita lanjut yang bentangan ketujuh, yaitu bentangan alam Laos. Ya, nah kenampakan alam Laos berada di bagian tengah semenanjung Indochina. Ya, jadi Indochina di situ maksudnya ya negara Vietnam, negara Kamboja. Ya, jadi dikatakan berada di bagian tengah dari semenanjung Indochina. Itu ya, boleh dilihat di situ ya. Jadi Vietnam, Kamboja, termasuk Thailand ya. Jadi dia di tengah-tengah, terkurung gitu ya. Oke. Bagian utara negara Laos merupakan daerah pegunungan. Puncak tertinggi adalah Gunung Bia. Gunung-gunung lainnya seperti Gunung Sao, Gunung Pausan, Gunung Oimok, dan Gunung Talaungsan. Nah, sementara bagian selatan negara Laos berupa dataran rendah dengan hutan yang luas dan dialiri oleh Sungai Mekong dari utara hingga ke selatan. Sungai ini dijadikan sebagai jalur transportasi.
Nah, bagian tengah itu terdapat Danau Ngung. Baik, itulah bentangan alam Laos. Sekarang kita lanjut bentangan alam Kamboja. Nah, kenampakan alam Kamboja berada di semenanjung Indochina. Enggak ya? Nah, kenampakan alam Kamboja berupa dataran rendah dan pegunungan. Bagian tengah Kamboja berupa dataran rendah, dialiri oleh Sungai Mekong. Sungai ini mengalir dari Kamboja sampai ke Vietnam. Sekitar aliran Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Nah, bagian barat Kamboja terdapat pegunungan Cardamomes, ya, Cardamomes, dengan puncak tertinggi Gunung Phnom. Nah, di bagian tengah terdapat Danau Tonle Sap yang merupakan muara dari aliran Sungai Tonle Sap. Di bagian timur terdapat dataran tinggi yang bergelombang. Di bagian barat daya terdapat pegunungan Cardamom. Dan di sebelah utara terdapat pegunungan Dang Krek. Oke, itulah untuk Kamboja. Nah, sekarang bentangan alam Vietnam. Oke. Nah, Vietnam berada di semenanjung Indochina. Kenampakan alam Vietnam berupa pegunungan dan delta. Bagian utara berupa daerah pegunungan dengan puncak tertinggi yaitu Gunung Sin Ho. Nah, bagian tengah terdapat pegunungan Annam yang terbentang sejauh 80 km dari utara hingga selatan. Bagian timur merupakan daerah pantai yang terbentang dari utara hingga selatan. Di sebelah utara terdapat delta Sungai Merah yang terbentang melalui pegunungan utara dan bermuara di Teluk Tonkin. Nah, sebelah selatan Vietnam terdapat dataran tinggi Annam serta delta Sungai Mekong yang terbentuk oleh lumpur Sungai Mekong saat terjadinya banjir. Nah, sementara di sebelah barat Laut Vietnam terdapat dataran tinggi Yunnan, di mana terletak puncak tertinggi Phan Xipang. Ya, baik. Nah, yang terakhir yaitu adalah negara Filipina. Nah, Filipina merupakan negara kepulauan. Pulau-pulau terbesar di Filipina dilewati jalur pegunungan Sirkumpasifik yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan pantai timur yang sempit. Pegunungan di Pulau Luzon yaitu seperti pegunungan Zambales, pegunungan Serra Madre dengan puncak tertinggi Gunung Anchuo dan pegunungan Kadik. Di Pulau Mindanao itu terdapat pegunungan Divata. Gunung Apo merupakan gunung api tertinggi di Filipina yang terletak di Mindanao ini. Ya. Nah, di Pulau Mindanao terdapat pegunungan Victoria dengan puncak tertinggi Gunung Gantung. Nah, laut di wilayah Filipina yaitu Laut Sulu, Laut Mindanao, Laut Camotes, Laut Visayan, dan Laut Sibuyan. Selain itu banyak terdapat selat dan teluk. Di Filipina terdapat 3 danau besar, yaitu Danau Laguna, Danau Tai, dan Danau Lenau. Nah, sementara sungai-sungai di Filipina pendek, berkelok-kelok, berarus deras, dan cenderung tidak dapat dilayari. Ya, nah, jadi dengan kondisi seperti itu, ya sudah pasti sungai-sungai yang dalam kondisi yang berkelok-kelok, berarus deras, ya, nah itu dimanfaatkan adalah sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, ya. Jadi sebagai sumber listrik dengan tenaga air, ya. Jadi arusnya itu dimanfaatkan untuk sebagai sumber pembangkit listrik. Nah, jadi adapun sungai-sungainya itu seperti Sungai Pulangi, Sungai Agusan, Sungai Cagayan, Sungai Pangoango, Sungai Pampanga, Sungai Akno, dan lain sebagainya. Nah, oke, baik anak-anak, inilah mengenai kondisi bentangan alam negara-negara ASEAN, ya. Nah, kiranya apa yang sudah paparkan di sini, sudah dijelaskan di sini, kamu bisa pahami dan tentunya boleh dikombinasi dengan
materi yang ada di buku sekolah elektronik ya. Nah, jadi tetap kamu baca-baca bukunya, lalu tetap kamu salin mana yang perlu-perlu ataupun yang sebagai intisari yang perlu untuk diingat. Oke ya. Nah, jadi baik sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Oke. Salam sehat buat semuanya. Selamat melanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya.